Luna, silahkan. Diabadikan dulu, ada ketua tim ses kita Pak Pras, Mbak Luna Maya dan Pak Ahok sambil Mbak Luna. Begini Mbak Luna, oke, siap. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pras. Kita masih mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Luna. Terima kasih banyak. Pak Pras, silahkan karena Pak Pras harus melanjutkan kegiatan. Mbak Luna silahkan duduk ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahok. Apa yang ingin mau disampaikan sedikit dari Mbak Luna ke Pak Ahok langsung? Iya, pertama-tama thank you banget, Pak. Makasih Pak. Saya di sini gak dibayar, nggak di endorse, nggak apa-apa, pure dari hati. Saya juga nggak sanggup bayar. Ya soalnya. Orang Ahok bukan mau bayar, mau minta dibayar kok. Jadi datang ke sini Bapak juga nggak tahu, jadi pure dari hati karena saya ngerasa pas saya dulu tinggal di daerah Bangka, depan rumah saya tuh banjir, satu mobil udah hilang pas banjir, tapi sejak pindah ke sana tiba-tiba udah ditinggiin apa segala macam. Thank you banget. Jadi saya di sini cuma pengen kasih semangat aja buat Bapak maju terus. Biasa kalau orang baik, kalau orang bener tuh suka dihalangi. Mudah-mudahan saya memilih pemimpin karena saya merasa ada yang bisa memajukan Jakarta. Insya Allah saya dukung. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mewakili kita semua yang percaya sama Bapak, yang yakin Bapak bisa membuat perubahan, which is selama 2 tahun ini saya merasakan perubahan yang luar biasa. Jadi terima kasih. Saya mewakili teman-teman juga, mungkin saya juga sebagai masyarakat biasa melihat itu, dan saya pengen sekali-sekali kita punya ibu kota yang maju ya. Yang udah mulai bermartabat lah istilahnya, yang bisa dibanggakan gitu Pak. Jadi thank you banget, tegas, gak apa-apa dibilang arogan, tapi untuk kebaikan, untuk kejujuran kita lebih senang. Daripada manis di depan, taunya sama aja. Jadi mewakili nggak Bu? Bapak mewakili ya. Ya itu aja dari saya nggak ngerti politik, tapi saya cuma mau tempat saya tinggal tuh aman, nyaman, maju, dan masyarakat bawah bisa diangkat derajatnya, supaya kedepannya juga mereka lebih baik lagi kehidupannya. Amin. Mudah-mudahan seperti apa yang Bapak bilang ya, kepala, perut, sama kantong penuh semua ya Pak ya. Ya udah dari saya itu aja, thank you banget. Dan saya di sini juga baru pertama kali kesini ngeliat, dan ternyata kaget Pak. Jadi saya cuma lihatnya kan di berita aja, ternyata memang nggak rame ya, rame taunya ya Luna. Iya rame taunya, dan di sini ibu-ibu yang berhijab pun juga yang muslim, saya juga muslim, banyak yang datang yang support. Karena kalau saya berpikir memilih pemimpin itu yang bisa mewakili semuanya. Jadi tidak hanya satu golongan, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya Pak. Saya setengah bule, setengah Jawa, Bapak setengah apa, Ibu juga mungkin Bapak setengah yang mana, setengah mana. Ini adalah gado-gado ya. Iya, jadi tapi paspor kita, KTP kita semuanya Indonesia dan Jakarta ya. Jadi nggak ada sara gitu, nggak usah dibahas. Yang penting aksi dan kerjanya nyata. Saya kayak kampanye ya Pak. Padahal saya cuma udah ngerti politik udah ngerti politik. Saya tuh cuma kesini tuh pertama diajak aja, jadi pengen kenalan sama Bapak gitu, pengen tahu. Jubir abis itu jubir. Kan udah punya jubirnya. Oh iya, aduh, salah ngomong itu. Aku gak ikutan ya. Saat persaingan jubir gue gak ikutan. Pak, bukan bersaing lagi Pak, udah selesai. Oke, kita lanjut karena takutnya ada yang lain lagi. Bapak ini. Ya, saya terima kasih ya Luna. Artis-artis memang saya dengar banyak juga biasa kan komersial ya.
Kalau mau ikut politik itu kan mesti dibayar. Kayak gini bisa di atas 1 miliar kali ya. Wah Pak, kalau saya terima udah kaya saya Pak. Enggak, kayak gitu kan. Nah saya bilang kalau pas yang model Ahok, jadi terbaliknya nih, Ahok maunya dibayar tuh nggak? Tapi yang bener sih kita nyumbang kerja, kan saya kan ngelamar kerja. Kalau saya ngelamar kerja, ya semua sumbang. Kayak kemarin kan kita datang kan, kita siapin edisi deh. Masa sih sumbang 10.000 nggak bisa? Masa bubur ayam masih kita siapin kagak bayar gitu? Sumbang udah. Ada kok Pak di sebelah Ya, kanan. justru saya bilang ini satu konsep yang baik. Karena target kami itu sebetulnya kan untuk membuat semua orang naik kan. Misalnya contoh negara suka bilang, kalau gaji kecil itu, ini keunggulan komparatif negara. Supaya bisa bersaing produk kita. Benar, teori itu benar, saya setuju. Tapi kalau biaya hidupnya melampaui gaji yang dia terima, itu namanya perbudakan. Misalnya dulu kan juru parkir. Saya pertama kali bilang gini, juru parkir kasih aja 2 kali UMP. Wah pada marah sama saya. Saya itu baru jadi wagub. Saya bilang orang mana mau kalau gaji UMP-nya kecil, biaya hidup nggak bisa. Dia motif dong. Preman, daripada jadi preman nggak resmi, mending preman resmi ya nggak? Kita jadi preman resmi saja. Karena juru parkir selalu dipersepsikan tuh preman, malakin duit. Padahal tuh dia juga dipalakin orang, stop juga ke atas. Yang dapat mah oknum pejabat perlu dapat. Kan aku potong. Kayak PKL. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dagang PKL itu juga diperesin juga. Nah ini juga kita potong. Nah mungkin gara-gara banyak motong-motong barang korupsi ini, dia orang pengen motong gue juga. Gak apa-apa Pak, maju terus. Biasanya, soalnya mungkin banyak oknum udah enak Pak hidupnya. Jadi kalau Bapak ngacak-ngacak jadi banyak musuhnya. Ada yang mau potong saya, kalau tadi artis disuruh ikut kampanye dapat 1 miliar. Ini ada yang mau motong saya dikasih hadiah 1 miliar lagi. Jadi harga saya sama artis mirip-mirip juga 1 miliar. Berarti Bapak artis juga. Berarti juga artis juga dong. 1 miliar sama 1 miliar. Terima kasih ya. Ini bukan cuma Luna aja. Ada beberapa artis juga sangat mendukung. Jadi saya kira kita berkumpul di sini bukan soal artis atau siapa. Saya kira semua orang pengen lah. Kalau orang sering keluar negeri, lihat luar negeri kok rapi, aman. Masa Jakarta kita 71 tahun merdeka masih kayak kampung begitu ya? Nah, makanya Jakarta itu sebenarnya kampung besar. Makanya kita harus mulai menata, tapi tentu sangat manusiawi. Kita ini negara Pancasila. Kita bukan sekuler, bukan negara agama. Tapi kita ini Pancasila. Kalau Pancasila itu adalah negara yang mengakui ada satu Tuhan. Kita juga mengakui keadilan. Makanya kita tidak ingin orang-orang yang bawah, orang miskin, orang bawah nggak mungkin naik derajatnya kalau tidak ada jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, nggak mungkin. Makanya itu yang kita mau dorong. Terus orang fitnah saya yang serba susah jadi orang. Orang bawah bilang begini, hati-hati ya, Ahok itu tuh cuma bela yang kaya-kaya. Ahok itu tukang nindas orang miskin. Gak pernah bela orang miskin, gusur. Kan gitu. Di kalangan orang kaya juga bilang, itu yang brengsek tuh si gubernur satu itu. Kita dipalakin melulu pakai resmi. Dulu kalau orang mau naikin gedung, bikin gedung mewah nih, itu mungkin nyogok-nyogok 30 miliar, 50 miliar selesai. Sama saya, aku bikin resmi. Kamu mesti bangun jembatan, bangun jalan. Berapa? Gedung yang sama 700 miliar. Jadi marah mereka. Tapi kan resmi. Saya kan tidak terima suap. Nah, jadi saya kira dari pagi saya agak kesiangan, saya ngobrol sama anak saya. Anak saya kan baru kuliah. Jadi anak saya ini bilang begini, Pak, di kampus pada tanya sama saya, kenapa sih papamu jadi tersangka? Gimana perasaan kamu gitu loh? Anak yang cewek agak diem gitu ya. Kalau yang bontot mah agak ngantuk-ngantuk dengerin. Jadi saya bilang sama mereka bertiga, saya bilang kalian harus bangga kalau ada temanmu bully atau apapun, saya nggak tahu ya, mungkin baik. Kayaknya sih nggak berani bully anak saya juga badannya tegang ya. Dan
Saya bilang, kalau sampai ada yang ngomongin kamu papa tersangka, kamu harus bilang, kami bangga papa tersangka bukan karena koruptor. Papa kami ini lagi menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bangga. Makanya papa kenapa tidak mau pra-peradilan? Kita biar cepat masukkan ke pengadilan, biar seluruh Indonesia menonton. Apakah saya punya niat, punya maksud, punya catatan menista agama, apalagi menghina agama. Saya kan dari kecil kan tinggal di Belitung, 93% Muslim. Jadi ini penting untuk kita. Saya punya saudara Muslim, orang tua angkat Muslim. Sepupu saya, sepupu papa saya ada yang jadi Muslim. Jadi bagaimana mungkin kita menghina Islam? Tapi ini yang saya bilang sama anak saya, kita harus bangga. Anak saya yang besar bilang, ya Pak, kita jadi patriot ya Pak. Tapi saya kira ini baik untuk anak-anak. Jadi untuk saya kira saudara juga tetap semangat. Yang penting tanggal 15 Februari semua jangan liburan, datang ramai-ramai, ya kan? Pilih nomor 2. Kita menang harus 1 putaran. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Salam buat teman-teman artis. Oke. Salam juga buat Reno Barak Pacar. Oke. Langsung dari Pak Ahok loh. Salamnya. Harus disalamin. Saya udah pernah makan sama Luna sama pacarnya. Oh, oke. Oke. Iya. Kalau soal persaingan tempo dulu saya nggak Jadi mau nyampur. kalau itu kata Inul, Jangan dibahas, Pak. kalau yang itu kata Inul masa lalu Pak, masa lalu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Thank you, Luna thank you. atas Soalnya supportnya. nanti juga ada orang kampung saya ke Babel mau ikut-ikutan juga loh. Oh, karena tahu ada Mbak Luna di sini. Hah? Bagus dong, kenapa nggak datang? Iya Nanti next lagi kita kasih. lagi honeymoon. Oke. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih banyak Mbak Luna. Jangan Ditunggu lupa ya, jangan dukungannya. apa namanya, jangan Batas saling mana? mencela dengan antar pesaing. Yang penting 15 Februari coblos. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya untuk Mbak Luna ya. Kalau misalkan Presiden Obama don't boo, vote. Jadi jangan mencela tapi vote. Vote. Oh, ya. Suara kita menentukan. Siap, terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Luna dan Pak Ahok. Ini direkam dari mana ini? Luar biasa ya Pak ya. Jubir. Terima kasih Mbak Luna. Oke. Bicara mengenai status baru Pak Ahok jadi tersangka itu sama sekali tidak memupuskan semangat kita loh Pak. Bahkan kemarin, betul? Jadi mendingan kita tidak usah bicara itu, kita bicara bagaimana semangat kita untuk terus memberikan dukungan kepada Pak Ahok ya. Iya, kita tidak lihat ke belakang tapi lihat ke depan. betul. saja, ya. Oke, baik, Oke. selanjutnya langsung saja Pak Ahok masih ada yang ingin bicara langsung dengan Bapak dari langsung saya undang Pak Tekjan, kami undang, silahkan Pak. Oke. Apanya? Di lomba. Salam dua jari. Tepuk tangan dong. Pak Gubernur, pimpinan kami Bapak Ahok. Kami sangat antusias ketika bertemu juga dengan beliau di dalam mengadakan di DKI Jakarta. Ada dengan dan menyatakan bahwa Bapak ini juga sangat mendukung yang namanya dalam bidang pendidikan, Pak. Ya mundur. Mau Ya, dari bidang pendidikan. Kami kemarin datang juga memohon kepada beliau dan merasakan bagaimana bantuan dan perhatian Bapak Gubernur kita dalam memajukan pendidikan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami tetap berdoa bahwa Bapak adalah inspirator, memberikan inspirasi kepada seluruh rakyat. Kami atas nama rakyat nih Pak. Dan kami akan melakukan apa yang dapat sekuat-kuatnya untuk mendukung kesuksesan daripada pemilihan 1 putaran. Oke, jadi Pak Terima kasih, dari, Pak Gubernur. dari pendidik ya, silakan ada yang ingin diberikan ini Pak, udah ya? Oke, terima kasih ya Pak. Mau berfoto bersama dulu dengan boleh. Bapak, boleh kami persilakan. Dengan tim saya boleh Ah, berfoto. boleh. Kita kasih waktu setengah menit.
30 detik dari sekarang. Pegang handphonenya aja belum? Yuk, Pegang handphonenya aja gak belum? apa-apa, 30 bisa. detik. 30 detik udah standby, semua stay. Oke, ya. Siap-siap, 30 detik, yuk. 1, foto. 2, 3, 1, udah 2, dulu. 30. Loh. Oke. Terima kasih. Oke, cukup. Yang selanjutnya, Joyce. Oke, selanjutnya kami undang Ibu Edi Sediawati untuk bersiap naik ke atas panggung. Ada Ibu Edi Sediawati? Iya. Ada? Oke, Boleh siap kasih ya. jalan, boleh kasih Kita jalan Bapak Ibu. ya. Maaf, iya. Setelah Ibu Edi setelah ini yang kita juga ada Oke, kita boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Edi Sediawati. Ibu Edi. Oke, ingin menyampaikan apa Ibu kepada Pak Ahok langsung? Boleh singkat ya Ibu, mohon maaf. Oke, silahkan. Ini sudah ya. Saya ikut mendoakan Anda terpilih. Tapi kalau jadi, maka saya ingin menitipkan dua kekayaan Jakarta yang luar biasa secara nasional dan internasional, yaitu Taman Ismail Marzuki dengan Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakartanya yang sebetulnya marwahnya mendunia. Jadi bukan hanya untuk Jakarta. Terus Anda tentu tidak ingat ya, dulu pernah saya koreksi soal Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bina Ika Tunggal Ika. itu Iya, saya ingat Profesor. bukan sanskrit tapi cara pemohon. Saya bawakan sedikit buku kecil yang pernah saya initiate mengenai laut dan kebudayaan, dan mungkin ini Jakarta juga perlu perhatikan masalah hubungan darat dan laut itu ya dengan program-program. Saya kira kami bersimpati dengan tindakan-tindakan yang sudah Anda laksanakan, misalnya meskipun kadang-kadang tidak populer ya apa yang Anda lakukan, tetapi sangat penting bagi masa depan Jakarta. Prof, panggilnya Profesor ini. Aku minta tanda tangan ya. Minta tanda tangan. Pak Ahok meminta tanda tangan dari Ibu Profesor Edi Sediawati. Wow. Kita tim sama DKJ memang kita terus bagusin Bu. Termasuk yang DKJ itu Bu. Udah jadi yayasan. Kita sebetulnya mau beberapa pindahkan juga ke Kota Tua. Jadi nanti ada tim sampai Kota Tua ini satu rangkaian. Iya, memang kemarin pembangunan itu ada masalah. Kita udah coba buka jalan di belakangnya juga. Nah, memang yang paling sulit itu bukan ide-ide ini. Kesulitan kami adalah oknum PNS-nya yang bermasalah. Nah, makanya kita mulai mau merekrut. Kita harapkan peraturan pemerintah tentang undang-undang aparatur sipil negara yang ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak itu segera bisa keluar. Jadi tentu kita pecatin dulu nih, Bu. Jadi orang-orang swastanya bisa masuk untuk mengelola, baru bisa jalan. Ya, silakan kasih masukan banyak. Ya, saya ingat Mungkin kalau boleh, aku minta nomor HP. Saya bisa. Dengan judul buku Laut dan Kebudayaan ya Ibu ya. Oke. boleh satu lagi Pak ya, yang saya ingat Bapak jangan duduk di situ, di dalam aja ya Pak, di dalam ini nggak boleh. Sampai di mana boleh? Sampai di sini boleh? Enggak, di sini nggak boleh di sini. pada waktu itu yang berkesan sekali bagi kami adalah beliau itu membebaskan kami membangkang. Bahkan dia bilang kalau saya bisa diyakinkan saya ada duit. Silakan itu dilanjutkan. Sebetulnya sekarang di IKJ itu udah begitu Bu. Hanya sayang, saya juga kadang-kadang bingung Bu ya. Kalau orang seniman terlalu banyak kumpul, nggak kompak juga tuh, bingung saya Bu. Saya sebetulnya sih tinggal tunggu saja. Ini selama usulannya masuk akal, saya juga sama dikatakan Pak Ali gitu. Uang itu nomor 2 sebetulnya.
Kita bisa cari sponsor, cari manapun anggaran. Yang penting ide. Tapi sekarang kemajuan zaman ini mungkin teknologi terlalu banyak. Sesama ini saja kadang-kadang nggak kompak. Jadi ribut. Kalau uang kita kasih gitu banyak juga jadi pusing. Saya ingin kasih contoh satu yang kami lakukan dulu ya Pak. Meskipun namanya Dewan Kesenian Jakarta, tapi lahan kerjanya adalah seluruh Indonesia bahkan bisa dunia. Waktu itu kami melihat seni gabus di Bali. Ada teater tradisi Bali yang hampir mati karena orang Bali sendiri nggak minat karena terlalu suka pada gongkopiar. Gongkopiar itu yang jeng gitu ya. Terus kami menganggap gambus itu perlu dihidupkan kembali. Pada waktu itu aslinya itu cuma ada di 2 desa di Bali yang sendiri-sendiri yang dapat latihan lagi, dan Bang Ali itu mau menyediakan uang yang kami usulkan untuk membina gambus di Bali, lalu dipentaskan kemudian film. Dan yang membuat kami puas sekali ketika itu Dirjen Kebudayaannya Pak Mantre, Ide Bagus Nadi Mantre, beliau komentar setelah nonton gambus tim, saya baru lihat di sini loh, yang orang Bali aja belum pernah lihat gambus, lihatnya aktif. Ya, oke. Penting. Ya, saya kira cukup. Baik Bu, yang penting ada masukan kasih saya ke saya. Kalau yang masuk akal pasti kita dukung. Kalau nggak masuk akal pasti saya tolak. Saya orangnya nggak. Oke, terima kasih Ibu Profesor Edi Sediawati. Mau berfoto dulu dengan Bapak, boleh? Oke, ada yang mengabadikan? Oke, silahkan. Oke. Jadi betapa Pak Ahok peduli kepada segala lini. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Kami persilakan. Iya. Baik. Iya. Selanjutnya ada diundang siapa, Aldrik? Kepada Ibu Sulha. Ibu Sulha dari warga Pisangan. Silahkan Ibu. Ibu Sulha. Ada? Ada. Oh, ini Ibu Sulha. Oke, silahkan Ibu. Sebelumnya saya dengan independen, saya mengumpul KTP teman-teman, saudara-saudara semua di Pisangan Baru. Terima kasih. Ya, kedua saya mengucapkan terima kasih juga kemarin ketika saya hitanan di Gor Rawamangun, Bapak kirim bunga menggegerkan tamu-tamu undangan saya. Oh yang itu ya, sama Mbak yang punya ya. Oh iya. Ketika saya Betawi asli ya. Sebenarnya nggak Betawi asli juga Pak, cuma ibu bapak saya sudah dari kecil dari Jakarta. Oke. Yang saya sampaikan, saya sebenarnya jurnalis Pak, dan saya Lebih dekat Ibu supaya suaranya lebih kencang ya. Saya sebenarnya juga jurnalis, dan salah satu pesaing bapak adalah salah satu yang punya koran saya, salah satunya. Tapi saya kesini pagi-pagi bukan karena korannya juga sudah tidak ada, pemimpinnya juga sudah kabur. Jadi saya kabur ke sini karena saya mendukung Bapak sepenuhnya, walaupun saya sekarang masih jadi jurnalis juga. Oke, terima kasih. Juga Salam lagi jajan. saya cuma Yang ingin kitanan kemarin anak bontot ya. iya, anak saya tinggal satu Pak. Ya, namanya Inzaghi, dan dia sedih banget. Dia marah ketika dia tahu saya mau kesini, dia mau bolos sekolah tapi saya larang. Oke. Terus yang ingin saya sampaikan ini Pak, saya itu sering jalan kaki trotoar. Saya tuh pegel melihat PKL, parkir motor itu di jalanan tumpuk gitu Pak. Itu gimana cara membenahi Bapak? Cara membenahi Sama parkir motor di atas saluran sungai, tapi masih bisa dibersihin. Itu bisa tampung 2.500 di Plaza Indonesia belakang. Dan nanti model ini yang kita mau pakai, termasuk tanah-tanah sengketa mau kami ambil alih Bu. Kita ambil alih, itu akan masuk PKL sama parkir motor. Trotoar juga kami lagi mau lebarkan. Kami ini Jakarta butuh menyelesaikan 2.600 km trotoar. Trotoar Jakarta tuh nggak ada yang bagus, kacau semua. Nggak ramah disabilitas, nggak rata. Tapi kalau perempuan pakai yang model-model begini, yang tumit tinggi, nggak bisa jalan, tancap ya. Kita semua rata.
Nanti kita akan mulai lihat ada di Tanah Abang, kita modelnya ada. Kalau di RSCM ada. Kita mulai akan bangun dari Monas menuju Bundaran HI. Jadi Bundaran HI saya kira tahun depan udah kelihatan. Termasuk kedubes Inggris kita mau bikin jadi taman. Jadi jalan kaki sampai ke Patung Pemuda, Bu. Nah, itu memang PR yang kita mau kerjakan tuh trotoar. Saya pensiunan guru kelas malam, tapi sekarang dia ngajar ngaji di rumah. Terus yang diajar ngaji itu ibu-ibu yang awam banget tentang politik segala macam. Di tengah-tengah ngajarin ngaji, ibu saya beremos tentang Bapak. Jadi dia cuma info mau meluruskan apa yang terkait dengan Bapak. Insya Allah ibu-ibu pengajiannya apa kata ibu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulha, terima kasih. Foto? Ya boleh foto dulu. 15 second. Loh. Terima kasih ya Ibu, sukses selalu. Terima kasih. Baik. Oke, silakan Audrey. Kita juga kedatangan ini salah satu senior saya yang luar biasa. Senior kita semua. Boleh tepuk tangan untuk Kita berikan tepuk. Ya, Mas Kudendratmo. Selamat datang Mas Gus. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian tahun yang lalu pertama kali saya jumpa Pak Ahok di rumah makan Teko. Iya. Lagi kampanye itu. Lagi kampanye. Tapi saya kan tidak begitu perhatikan siapa nih ngasih kartu nama saya. Udah jalan, iya sudah nggak apa-apa. Saya ketika Bapak menjadi wakil gubernur waktu itu saya belum terkesan. Tapi setelah Bapak menjadi gubernur sangat terkesan. Itu saudara saya, yang sebelah kanannya itu istri saya, Pak. Naik aja Mbak, oke. Iya. Ini tadi, ya, ini istri saya namanya Aprilia Tawati, itu Mbak Riana. Oke. Anak saya 3. No friends. Oke. Ya. Ya. Oke, kita teruskan. Kami sekeluarga sangat ngefans dengan Bapak. Jadi waktu pagi ini saya berangkat. Ayah mau kemana? Saya mau ketemu dengan Pak Ahok. Gila, aku mesti ikut. Karena kamu jauhnya kayak gitu. Mau gimana? Ya sudah, kirim salam buat Pak Ahok. Ya boleh. Anak saya yang pertama namanya Hendra Perdana Anda. Bandnya namanya Mata Jiwa. Yang kedua Bonita. Boni. Terus yang ke grup bandnya namanya Boni in the Husband. Husband. Kemudian yang nomor 3 anak saya ngajar organisasi. Endisan. Pak Ahok. Saya sangat terkesan setelah Bapak menjadi wakil gubernur. Kelihatannya, saya pikir tidak sehebat itu, Bapak. Ternyata lebih jauh daripada apa saya pikirkan. Setuju? Yes. Saya kalau mengatakan Bapak begitu, ada orang mengatakan Bapak kasar, Bapak ya kasar lah kalau. Kayaknya orang Jakarta kalau nggak dikasarin nggak jadi, Pak. Ya. Coba kalau Bapak lembek-lembek, oh iya, itu sungai dan tetap aja banyak tuh kotoran ada di situ. Banyak pegawai-pegawai yang tidak bekerja dengan baik di Jakarta. Dan tidak yang pasti, tidak akan ada masjid di DKI. Tidak ada masjid di DKI. Di balai kota maksud, di balai kota, sorry, di balai kota. Ahok beberapa hari yang lalu jumpa di perkawinan adik ipar saya pikir Pak Ahok kenal saya waktu itu.
satu hal yang ingin saya katakan. Kemarin itu hati saya betul-betul setelah saya baca Pak Ahok sebagai tersangka. Saya waktu itu kemarin saya bekerja untuk Pak Tito. Gak lama daripada saat ketika saya kaget Pak Ahok tersangka, Pak Tito masuk dalam acara ini. Saya MC di situ. Saya pengen nanya yang bener Pak Tito bahwa Pak Ahok jadi tersangka, tapi nggak jadi Pak. Saya rasa nggak lucu kalau saya mengatakan itu. Yang perlu adalah saya pertahankan diri saya. Saya tetap mencintai, menghormati, menghargai seluruh apa yang Anda kerjakan selama ini. Tidak peduli Bapak menjadi tersangka atau tidak. Kami semua tidak peduli. Ya. Ada peribahasa Jawa yang bagus sekali. Becek ketitik, Allah ketoro. Kalau hal-hal yang bagus dari Bapak akan selalu dicatat, akan selalu ditandai oleh orang. Allah ketoro. Kalau jelek, kalau ngawur, pasti akan kelihatan. Siapapun, gitu. Tapi kalau yang bagus, ini begini Mas. Kalau yang jelek, gitu. Kalau yang bagus, yes, hormat. Tepuk tangan kita untuk Pak Ahok. Terima kasih. Oke. Kami sebenarnya mempunyai rencana untuk menggalang dana dalam beberapa hari ini. Tapi kemudian kemarin teman-teman saya sudah mulai ribut. Terus gimana tuh? Terus kita jadi tersangka. Apa urusannya tersangka dengan dana ini? Kalau memang kita mau nyumbang dengan maksud tujuan yang baik, kita laksanakan aja. Saya juga yang kecil nyumbang. Iya. Yap. Oh, ini bukan nyumbang yang gitu-itu. Nyumbang yang gini-gini. Oh. Iya. Bukan yang itu Bu, partainya besar. Iya. Saya sama-sama Pak Kus sudah lama. Udah ya. Ya, oke. Pak Ahok, saya ada satu. Pak, terus obatnya apa? Nggak ada tua-tua. Kayak dulu di TV. Kalau kita mau Dari TVRI sampai sekarang. Terus ada di TVRI. ya, umur saya 37 sekarang. Ya. Satu moto saya, mudah-mudahan Pak Ahok juga mengikuti moto saya. Mudah-mudahan kalau tidak berkenan monggo, nggak apa-apa. To rest is to rest. Jadi kalau orang beristirahat itu pasti akan berkarat. Jadi Bapak jangan mau berkarat, jangan pernah berhenti bekerja, jangan pernah berhenti berpikir. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Komkes Sendratmo. We love Pak Ahok, right? Terima kasih banyak juga Mas Kusindratmo. Oke, boleh minta tolong. Saya sebetulnya pengen Gimana Pak Ahok? minta Sedikit. satu sama Mas Mustafa. Tahu apa? Ajarin saya nyanyi. Boleh ya Mas Gus? Saya punya kelemahan satu, ngomong ngoci apapun jago. Kalau suruh nyanyi, udah deh. Pak Ahok jangan ambil lahan orang Pak. Nadanya kemana, suaranya kemana. Mas Gus boleh dong nanti ada sesi khusus latihan nyanyi bersama Pak Ahok. Oke. Tapi ada satu hal, kalau semua bisa beliau, aku mau jadi apa? Kalau sampai nyanyi dia, iya. Oke, siap. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I had it all. I spit it out, I faced it all, and I stood tall. I did. Terima kasih sekali lagi Kusindratmo.
sehat Terima selalu. kasih. Jaga keluarga dan kesehatan Bapak. Baik, terima Terima kasih. kasih. Selanjutnya untuk bersiap-siap naik ke atas panggung, Ibu Nur Lela untuk bersiap-siap ke atas panggung. Setelah ini foto. Oke. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Gus bersama keluarga atas dukungan setianya kepada Pak Ahok. Thank you so much. Nice to meet you again. Baik, oke, langsung saja. Ini sudah bersama kami di atas panggung. Jadi Ibu Nurlela akan Ibu Nurlela ya. Dan anaknya siapa namanya? Siva Pujian. Oke, Ibu Nurlela bersama dengan anaknya Iya. sudah di atas panggung. Setelah ini Kalau boleh tahu Ibu Nurlela ini mungkin ada yang ya, ingin disampaikan. boleh Ibu Nurlela nanti langsung saja ya ingin menyampaikan apa ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, Kali foto. foto 1, 2, 30. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, Pak Ahok, kita langsung lanjutkan. Ini ada Ibu Nurlela. Ibu langsung aja bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tenang, Bapak Ibu boleh tenang. Selamat pagi, Pak anak cinta. Pak, ini saya kronologis anak saya ke operasi, minta bantuan buat operasi karena dia kecebur dalam kolong kanan. Nah, di lempengan selangkangan Pak. Saya jadi kerja, jadi cuma pembantu Pak, nggak bisa operasi anak saya. Pakai BPJS sekarang udah nggak bisa Pak. Pak Ahok langsung mencatat nomor telepon dari Ibu Nurlela, di mana Ibu Nurlela ini mendapatkan musibah, anaknya mengalami kecelakaan, dan Pak Ahok sudah memberikan mandat instruksi kepada tim untuk memberikan bantuan langsung kepada sang anak. Ada Pak, belum baru TK. Udah. Saya minta tolong sama Pak Ahok. Jadi yang penting anak-anak harus divaksin. Udah. Ya, jadi anak-anak kalau vaksin bisa lebih sehat, lebih kuat ke depannya. Iya, saya minta itu doang Pak Anak bantuan. satu? Anak dua, Dua. yang satu kelas 5. Oh, ada Saya- KJP nggak kelas 5? Kelas 5 ada. Ada KJP. Ini masih sekolah juga. Iya. Luar biasa. Oke, cepat sembuh ya Dek. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Nurlela, cepat sembuh untuk adiknya. Silakan. Selanjutnya untuk Iya. bersiap-siap naik ke atas panggung Ibu Vicky Sitompul. Ada Ibu Vicky Sitompul. Sebentar. Sebentar. Bapak, sorry, itu kenapa namanya? Sebentar. Sebentar. Maaf Iya, ya Pak. Pak. Saya siap nih. Boleh tenang Bapak Ibu, boleh tenang. Nanti itu beban buat saya. Sementara kan Bapak Ahok kan menginstruksikan ada suatu angkutan Bapak Jalan Ekonomi. Kebetulan suami saya di situ. Nah sekarang mobil saya itu nggak bisa jalan. Jadi untuk keselangsungan kehidupan saya tidak bisa lagi. Kenapa nggak bisa jalan mobil? Karena kan mobil itu mesti diremajakan. Enggak, itu gini, tinggal datang ke Transjakarta, saya udah ngitung. Iya, oke memang. Tapi kan kita ke kantor sana kan mesti ada DP Pak. Saya nggak punya uang DP. Enggak. Kita udah carikan cara, mobil lama itu bisa dijual, kita bisa dapat diskon dari mobil. Dicicil itu masih bisa sisa 5 juta selain sopir. Kita udah ada hitungannya. Cuma kita lagi carikan yang rumus langsung. Sekarang ini kan kayak apa? Mobil Izin ibu, usaha. mobil ibu tahun berapa sekarang? Tahun 97 udah tua. Nah, jadi kan gini Bu,
Kalau dulu ada permainan trayek itu bisa dijual jadi duit. Dijual jadi duit trayeknya. Sekarang nggak ada lagi main jual trayek, karena semua trayek itu dipegang Transjakarta. Nah, makanya sekarang gimana caranya? Ada sudah di sini nomor 4 sama apa itu? Dalam Transjakarta. Ya, oke. Nah, Sama Shopee Pak juga Mahmud sama. ya, sudah. Nah, makanya kalau yang ada DP, mobilnya harus dijual. Dan nanti yang jual pesinnya ada diskon. Kita mau mesti DP untuk supaya dia cicil. Itu yang kita lakukan sebetulnya. Ini dicatatnya yang naik nama suami semua, kita kontak Transjakarta. Jadi jangan lewatin orang koperasi, usah langsung Transjakarta. Kita catatnya nomornya. Itu musuh saya. Jadi yang saya pikirkan sekarang selama suami saya pulang lakukan duit nggak ada. Jadi nungguin mobil itu tolong nyolong sama polisi. Jalan nggak jalan. Jadi karena Gini Bu, itu Pak. nggak gini Bu. Kalau mobil udah tua nggak mungkin kita kasih kir lagi. Makanya saya tawarkan suami kalau mau kerja, kalau dia nggak mau bus pun kalau dia sopir, dia boleh kerja sama Transjakarta. Malah kalau dia bawa mobil yang gandeng itu Bu, 3,5 UMP 10 juta lebih. Makanya kalau umur dia udah tua, saya bilang tinggal busnya itu mesti carikan kerjaan yang lain. Kita nggak bisa mentolerir bus-bus jelek itu membunuh orang di Jakarta. Saya udah nggak bisa mentolerir. Mentolerir saya nggak bisa. Kalau ibu ada kesulitan hidup, kesulitan yang lain, nanti silakan hubungi orang saya. Saya tidak bisa membiarkan bus jelek itu bertentangan di Jakarta. Saya nggak bisa. Saya mau untuk diremajakan dan saya pikirkan itu uang untuk meremajakan itu nggak ada. Makanya, anak saya terlantar nggak bisa sekolah bayaran, sementara mau ulangan saya sakit suami nggak kerja jadi terbeban. kalau anak ibu nggak bisa sekolah, sekolahnya dapat KJP nggak dia? Iya. Tinggal minta. Jadi makanya nanti saya akan survei. Gini loh Bu, sama saya itu orangnya gampang banget Bu. Saya orangnya sangat gampang. Ibu mau nangis darah pun kalau salah, saya nggak bantu. Saya nggak bantu. Ini saya. Jadi depan saya itu santai-santai saja. Saya orangnya enak-enak aja. Kalau ibu bilang anak ibu nggak sekolah, saya langsung cek dia dapat KJP atau tidak. Kalau dia nggak dapat KJP, berarti kami yang kasih dia KJP. Kalau dia nggak dapat KJP karena dia anggap ibu orang mampu, makanya kita mau survei. Saya nggak tahu. Kalau anak ibu pakai handphonenya Samsung, iPhone, kapan kita kasih KJP? Kalau tidak, langsung nggak dapat. Jadi kalau saya itu sederhana. Ibu bilang ibu sakit, mau kanker mau apapun, kami urus BPJS. Jadi kalau sampai ibu nggak bisa makan pun saya bilang, orang Jakarta kalau bilang sama saya nggak bisa makan, nggak bisa hidup, saya lagi siapin di Cianjur, saya kasih makan 3 kali gratis sehari, tapi saya kurung di Cianjur. Saya kurung di Cianjur di panti. Jadi orang Jakarta tuh baik bohong juga kadang-kadang. Saya nggak bisa ya, sederhana. Mungkin ini aja catat aja nomor mobilnya kita survei Transjakarta. Ada surat-suratnya dokumen. Baik, kita mau cek. Oke. Ya, kita Terima aja kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya untuk bersiap-siap naik ke atas panggung. Oke, udah, ayo Ibu, gantian yang lain boleh turun sebentar Ibu. Ya, boleh, Oke. terima kasih, Bu. Nah, Siapa tahu ini, Bu. untuk boleh kita berikan kesempatan untuk 1 kali foto untuk Ibu ya. Ini juga pembelajaran untuk Ibu dan kita semua bahwa Pak Ahok Ya. akan memberikan bantuan asal semuanya jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk jelas dan jujur, oke. Tarmin, Tuka, dan Lee, ada nggak? Tarmin, Tuka, dan Lee, ini bertiga. Ada? Tarmin, Tuka, dan Lee? Ada? Ada tadi Tarmin, Tuka, dan Lee, ini menarik. Oke, kalau tidak ada saya skip dulu untuk bersiap-siap saya maju ke depan. Silakan. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Saud Sahat. Saud Sahat P. Sitompul, ada? Bapak Saud Sahat? Ada? Sebelah mana Bapak? Iya. Oke. Silakan. Bapak langsung saja, tidak pakai lama, singkat, padat, jelas apa yang ingin disampaikan ke Pak Ahok. Oke. Silakan. Selamat pagi Pak Ahok.
Saya masih simpan kartu nama Bapak yang saya terima langsung dari Bapak dulu. Saya dulu kepala kantor pelayanan pajak Cempaka Putih. Jadi kami datang menagih untuk Hotel Sentral. Waktu gubernur lama susah. Begitu Pak Ahok langsung dibayar. Saya sekarang udah pensiun Pak, kerja di perusahaan yang mau join dengan MRT. Kami punya tanah di stasiun MRT yang di Cipete. Nah, yang kami mohon ke Bapak, sampai sekarang KLB untuk wilayah itu baru cuma 3,5 untuk kawasan yang di dalam MRT. Kemarin kita usul sampai dinaikkan jadi 10, tapi belum lulus. Tapi wilayah-wilayah lain sudah. Tapi wilayah kita belum. Saya nggak tahu tepatnya posisi, tapi kalau dinamakan TOD, ada stasiun, itu ada transit orangnya di Blok mana. Harusnya dia boleh sampai KLB 14 lah. Iya. Tinggal kita bayar keuntungannya untuk pembangunan infrastruktur. Kompensasi. Nah, saya tidak tahu tanah Bapak ini ada stasiun berhenti nggak. Kalau nggak ada, itu nggak masuk TOD. Itu yang dilakukan oleh Intiland. Jadi Intiland itu membangun ada 8 tower kantor. Tapi di situ tidak ada stasiun. Kalau nggak ada stasiun, berarti tanah Intiland itu nggak boleh tinggi. Lalu Intiland ngajukan pada kami mau membangun stasiun untuk Bapak dari kompensasi dari meninggikan tadi. Kami kasih. Makanya saya nggak tahu kasus Bapak. Nanti yang sebelahnya semua otomatis ikut harus bayar. Jadi sebenarnya saya nggak tahu tanah Bapak itu ada stasiun berhenti nggak? Jadi pas di depannya Pak, masuk dalam radius 350 meter. Oh, masuk ya tinggal ajukan surat Pak, kita akan rapin. Jadi kami sangat sederhana. Misalnya contoh Pak ya, semua keputusan rapat mau meninggikan atau menurunkan atau boleh atau tidak, itu Bapak bisa nonton di YouTube. Bapak kalau rajin suruh stafnya nonton YouTube tiap rapat pimpinan Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah BKPMD, Bapak bisa lihat kasus-kasus yang minta naik KLB ini kelihatan banget. Jadi nggak ada alasan. Sekarang saya khawatir Bapak nggak pernah ngajukan surat pada gubernur, jangan-jangan atau PTSW. Sudah Pak, sudah. Terus kita ikutin, baik dengan wali kota. Makanya maksud saya bukan wali kota Pak. Ini KLB nggak ada urusan wali kota Pak. Ya. Tanahnya berapa luas? 5.000 meter. Nah kalau di bawah 5.000 syuting bukan kami. Itu mungkin dikerjain, jadi itu gampang Pak. Jakarta itu sudah gampang banget kok Pak. Bapak jangan lewat calo, bilang menghadapi kesulitan. Yang paling repot itu kesulitan, kenapa tuh enggak? Beberapa pengusaha tuh masih memilih nyogok daripada mau yang benar. Kenapa? Saya kasih contoh Pak. Bapak tuh nggak kasus yang Semanggi, yang Mori, Jepang. Itu dia bilang, bosnya saya ketemu untuk makan. Kebetulan orang gereja saya juga, orang gereja saya lah, pendeta saya kenal. Dia bilang gini sama saya, "Oh, jujur aja nih ya Pak Pendeta ya, kalau zaman dulu nih 30 miliar selesai naikin tinggi KLB 14. Sama si Ahok ini, dia bikin pergub, suruh saya bayar 700 miliar, bayangin. Jadi kalau kita mau sebagai pengusaha, pilih 30 atau bayar 700 miliar, gue mau tanya. 30 ya. Yang nggak suka sama saya, itu yang tipe suka sogok dapatin itu, nggak mau bayar resmi. Saya nggak tahu. Tapi Pak, saya bukan Bapak mengatakan tidak melakukan seperti Makanya bagi saya kalau itu gampang saja, masukin surat, kasih kopinya, kita cek. Begitu saya balik dari cuti, kesulitan saya kepada pengusaha begini Pak. Saya kan teman saya banyak pengusaha. Mereka ngomong gini sama saya, "Hok, kamu jadi gubernur mau berapa lama Hok? Bisnis gua ini puluhan tahun. Lu paling lama 10 tahun jadi gubernur. Kalau gua ikutin lu lapor-lapor, anak tuh gua lu kan setan juga di bawah. Kalau kita nggak nyogok, nggak jalan-jalan nih Hok. Lu lapor ke saya dong. Nanti saya pecat." Oh mana mau. Nanti kalau begitu kamu nggak jadi gubernur, kita dikerjain. Terus saya bilang sama dia, saya kira saya nggak jadi gubernur, yang setan-setan udah dipecat semua. Kalau tambah 5 tahun lagi juga pecatin semua dong.
Jadi kalau itu Pak, kita udah alami. Waktu kita mengurus KRK, cuma bayar retribusi 13.000 selesai. Makanya sebenarnya bagi saya sederhana saja. Menurut saya ini nggak ada masalah. Saya cuma katakan, saya itu orangnya betul-betul gampang Pak. Makanya kadang-kadang saya bisa ngamuk, ngeyel, kalau ngeyel saya ngamuk udah. Karena yang ngantri banyak Pak. Ya saya kasih aja, pusing amat tuh bayar kok. Nggak kasih saya kok. Kalau itu kita siap Pak. Iya makanya kalau siap ya nggak ada masalah kita bagi ini Pak. Oke. Kalau dia nggak mau kasih Bapak, orang saya nggak mau kasih, saya masuk lagi, saya sampai Oktober 2017. Aku pecat aja semua mereka, kasih saya bukti. Nggak ada masalah jadi gitu. Saya tuh nggak ada masalah. Kami sudah Sudah cukup Pak ya. Oke. Bapak terima kasih. Masih banyak yang ingin menyampaikan aspirasi. Justru saya kalau Bapak kayak gini, saya berpikir ini jangan-jangan ada mau main atau apa. Oh tidak. Saya mengatakan langsung Bapak. Kalau enggak jalan aja Pak, Baik, nggak Pak. catat, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Duduk Pak Mo. Di sini semua semakin jelas, clear bahwa semuanya asal jelas pasti ada jalannya. Terima kasih Pak. Terima kasih jelas dan jujur. Baik, kita akan undang siapa Eldrik setelah ini? Oke, sebenarnya Pak. Ada mekanismenya Bapak, maaf ya. Maaf. Iya, dan Ya, ya selanjutnya kepada ada Ibu siapa Nina? Ibu Nina sebentar Ibu Nina. Ibu Nina tadi udah disiapkan di mana Ibu? Ibu Nina. Ibu Nina. Oke. Ibu Nina ya. Oke, silakan Ibu. Ibu Nina. Ya. Ada siap, ada Sonia Wibisono. Dan juga ada Aura Kasih ya. Hari ini kita banyak artis ya. Iya, Aura Kasih dan Masuk juga MC konten kita yang menemani saya pagi hari ini. Ibu Nina, kita bersiap langsung saja maju. Buku-buku yang ingin ditandatangankan silakan dikumpulkan, silakan ntar bersama-sama akan ditandatangankan ya. Oke. Ya, silakan Ibu Nina. Silakan duduk. Oke, silakan duduk Ibu. Halo Ibu ya. Silakan duduk bersama adik. Silakan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati di sini, tadi kita tetap sepakat kita akan terus tertib ya. Jadi ada jalurnya. Silakan ini dengan Ibu Nina, silakan. Agak dekat Ibu. Ya. Warga Menteng saya jangan mimpi kenyataan aja saya nggak pernah ketemu Pak Ahok, ternyata saya ketemu sama Pak Ahok. Ganteng ya Pak ya? Ada yang dari belakang nih Bu. Setiap bulan saya berobat buat anak saya 3 juta sebulan Pak. Yang tunarungu. Saya sudah panggil tadi. Enggak, Sudah panggil. Setelah ini, Ibu jangan marah. Saya sudah panggil. Ibu tidak ini. Oke. Setelah ini, ya. Mbak. Antar dulu. Nggak ada masalah kan? Jadi semua ada masalah.